Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama dengan Habib Muhammad Ahmad Fad'ak dan Kiai Haji Lutfi Basori. Hari ini insya Allah kita akan berbincang-bincang membahas tentang keadaan zaman ini, bagaimana para pemudanya, para pemuda Islam di zaman ini, bagaimana cara mereka menjalankan agamanya, bagaimana cara mereka punya ghirah, punya kecemburuan terhadap agamanya. Langsung saja kami akan berikan waktu untuk Habib Muhammad Fad'ak tentang masalah ini. Habib, jadi bagaimana pendapat antum tentang keadaan pemuda Islam di hari ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Yang terhormat Kiai Haji Lutfi Basori, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberikan dijaga oleh Allah dan selalu konsisten dalam memperjuangkan Islam. Kalau kita lihat di zaman sekarang, keadaan umat Islam, kegiatan atau semangat atau hamasah untuk berdakwah banyak dipelopori oleh anak-anak muda. Ini juga fenomena yang membahagiakan. Walaupun di sana sini masih banyak juga anak-anak muda yang terjerumus dalam hal-hal yang sangat menyedihkan. Banyak terjadi kerusakan, bahkan kalau kita lihat data dari banyaknya orang yang mati atau korban dari narkoba itu hampir setiap hari ada, dan itu korbannya adalah umat Islam, pemuda-pemuda kita, anak-anak kita. Itu sangat menyedihkan, dan perhatian pemerintah khususnya sangat minim tentang ini. Padahal itu keselamatan dia di dunia dan di akhiratnya. Kerusakan yang hampir merata di semua lini. Kita bicara penyebabnya dulu. Penyebabnya tidak adanya pendidikan yang maksimal, tidak ada pendidikan yang baik. Kalau kita lihat tontonan dan tayangan televisi benar-benar merugikan. Kita melihat tayangan TV yang ada tidak sama sekali mendidik. Tayangan yang ada justru mengajarkan orang untuk tidak bermoral. Kita ambil contoh perilaku kewanita-wanitaan atau sebut banci ya, banci atau itu zaman dulu itu menjijikkan gitu ya, sangat menjijikkan hal-hal seperti itu. Tapi sekarang sudah dianggap lumrah karena kita saksikan di televisi itu hampir setiap saat kita menyaksikan hal-hal yang tidak baik. Bahkan saya minta maaf lagi, kemasan dakwah pun ada sebagian dai gitu atau ustadz yang berperilaku seperti tadi. Jadi tidak berimbang antara hal-hal yang merusak moral dan hal-hal yang bisa memperbaiki moral itu, masih kurang berimbang. Ya, jadi kita harus punya inisiatif sendiri, walaupun sekuat apapun yang ada pengajian atau
faktor pendidikan, sekolahan, pesantren dan sebagainya. Tapi kalau ini dihujani dengan hal-hal yang buruk di TV setiap hari, mungkin hasilnya juga akan tidak maksimal sama sekali. Gitu. Jadi menurut Habib, salah satu faktor yang berperan aktif merusak generasi muda sekarang ini salah satunya tontonan televisi. Ya, mungkin sekarang kita akan membahas atau mungkin pendapat Kiai Haji Lutfi Basori bagaimana? Apakah faktor atau mungkin ada solusi dan jalan keluar permasalahan tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ak, mudah-mudahan diberi kesehatan, kesembuhan, dan segala kelancaran dalam kehidupan. Allahumma amin. Dan juga akhina Gus Lutfi Rahman. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi yang sangat mulia ini ya. Kita membahas hal-hal tentang keumatan. Kalau tadi sama Habib Muhammad disampaikan bahwa pengaruh generasi muda sekarang juga tidak terlepas dari media ya. Memang benar, media televisi yang mainstream itu tidak berpihak kepada Islam dan juga tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Ini juga yang mempengaruhi, atau salah satu dari sekian banyak pengaruh itu, media itu mempengaruhi dari kehidupan para pemuda ya. Kalau kita membahas para pemuda ya para pemuda ini maksudnya. Padahal kalau kita mengacu dalam kehidupan para pemuda zaman dahulu kala gitu ya, dari pejuang-pejuang di masa atau di era para sahabat radhiyallahu taala anhum, justru para pemuda itu yang banyak berperan di dalam mensyiarkan agama Allah. Jangankan para pemuda yang usianya sekitar 20 kanan kirinya itu ya, 20 tahun usianya. Di zaman dulu ada Sayyidina Usama bin Zaid, seorang yang sangat dicintai oleh Nabi. Itu masih kanak-kanak, masih usia kanak-kanak, pernah mendaftarkan diri untuk ikut perang. Tapi sama Rasulullah SAW tidak diperkenankan karena masih usianya terlalu kecil. Ya, usia dini sekali itu. Cuman Sayyidina Usama bin Zaid ini kan dari dari penduduk, kalau kita sekarang mengatakan Afrika ya, orang yang berbadan hitam, tapi kebiasaannya orang sana kan badannya kan tegap. Mungkin berbeda dengan orang Indonesia ya, orang Jawa gitu ya. Kalau orang Afrika ini masih kecil tapi kelihatan kekar kan demikian. Sampailah usia tidak jauh dari 12 ya, 10, 11, 12, 13 maju lagi nih kepada Rasulullah pada suatu Rasulullah akan atau mempersiapkan pasukan perang, maka Sayyidina Usama bin Zaid itu mengacungkan tangan dan minta izin agar beliau diperkenankan untuk ikut perang melawan orang-orang kafir. Itu luar biasa, anak-anak ini ikut, yang akhirnya oleh Rasulullah diizinkan dan peperangan itu menang. Dan juga Sayyidina Usama bin Zaid di dalam riwayat itu juga banyak membantu umat Islam seperti orang-orang sudah dewasa begitu. Ini contoh yang baik kalau kita para pemuda ya, sekarang ini kiblatnya itu adalah biografi para salaf terdahulu, para sahabat. Lalu kiblatnya itu ya insya Allah baik gitu ya. Membaca atau mendengarkan pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim, maka akan terisi, jiwa anak muda akan terisi bahwa kiblat kami ini adalah para sahabat, ulama-ulama terdahulu kan gitu ya. Itu di kalangan para sahabat semacam itu tadi. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, imam kita ya, Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Ini juga kan luar biasa, masa mudanya ini diisi dengan keilmuan. Bahkan dalam riwayat beliau usia 7 tahun sudah selesai tahfidzul Qur'annya kan gitu ya.
Walaupun sekarang banyak alhamdulillah adik-adik kita, ya, anak-anak kita yang usia masih sangat muda sekali ya, sudah tahfidzul Quran. Hanya Imam Syafi'i di samping tahfidzul Quran selesai, maka belum mempelajari ilmu syariat. Nah, sampailah pada batas usia belasan tahun, maka oleh gurunya atau salah satu gurunya yaitu Imam Malik radhiyallahu taala anhu, yang saat itu beliau usia sepuh atau usia dewasa itu. Karena ini anak muda yang satu ini luar biasa gitu. Maka Imam Malik mengatakan secara global ya, untuk mempermudahkan atau takribul faham ya, bahasa-bahasa dari saya ini mohon maaf ya, mengatakan, "Hei Syafi'i, kamu sudah waktunya untuk berfatwa, padahal masih belasan tahun ini." Jadi seorang pemuda berfatwa, bertanggung jawab dunia akhirat kepada masyarakat dalam usia tidak lebih atau belum melampaui 20 tahun. Ini kan luar biasa ini. Barangkali ini yang masih sama sekali ini jarang ditemukan gitu. Tapi di belahan dunia itu pasti ada orang-orang yang luar biasa semacam demikian ya. Nah, harapan kita kan para pemuda yang sadar agama, maka sekaligus memperdalami ilmu syariat agar manfaat dari kehidupannya itu benar-benar manfaat untuk Islam dan umat Islam, begitu. Benar yang ikut majelis ya, kemudian menjadi panitia keagamaan itu alhamdulillah kita zaman yang sudah semacam demikian, maka pemuda-pemuda yang aktif dalam keislaman itu perlu diapresiasi. Tapi harapan kita agar kegiatan itu diisi lagi dengan keilmuan. Kalau itu diisi dengan keilmuan, syariat, maka itulah benteng-benteng utama tatkala mereka sudah pada dewasa nanti. Itu begitu. Dan kan kita menghimbau kepada pemuda Islam ya, ber-KTP Islam yang belum sadar. Ini zaman sekarang kan zaman lebih dekat kepada hari kiamat ya, dibandingkan dengan zaman Rasulullah masih hidup. Nah, padahal di zaman Rasulullah masih hidup saja sudah dikatakan zaman akhir. Nabi akhiruz zaman, kan gitu kan, Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Nah ini sudah 14 abad yang lampau. Lah kita ini kan generasi sekarang sudah lebih dekat lagi kepada kiamat kan gitu. Terus kapan kita ini akan tobat kepada Allah? Kapan kita rujuk kepada Allah? Ya, mengembalikan diri kita segala sesuatu itu hanyalah milik Allah kan gitu. Dan kita yakin anak-anak yang tadi disebutkan sama Habib Muhammad ya, minum narkoba ya, mengkonsumsi banyak yang mati. Apakah mereka sempat bertobat kepada Allah? Ini kan suatu pertanyaan. Padahal kita yakin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita ini akan segera kembali kepada Allah. Tidak tahu usia, apa besok lusa, sebulan lagi, setahun lagi, tapi pasti namanya kita manusia hidup itu ya pasti akan mengalami kematian kan gitu ya. Hanya begini, secara logika ya, pengkonsumsi narkoba itu rawan kematiannya jauh lebih cepat daripada orang yang tidak mengkonsumsi narkoba. Maka sudah selayaknya orang sudah terlibat dalam narkoba ini cepat taubat, akan diterima oleh Allah SWT. Kalau tidak ya mati sia-sia. Nah, solusinya ya ini, kalau kita memang kepingin menjadi orang baik, hadirlah majelis-majelis taklim, ajaran-ajaran ulama yang ada sekarang ini mengajarkan kepada syariat yang benar, itu didengarkan. Kalaupun tidak sempat karena situasi tidak memungkinkan hadir untuk majelis taklim, paling tidak mendengarkan media-media yang menerangkan keislaman dengan benar ya, dan juga sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh para ulama yang benar-benar istiqomah di dalam agamanya. Barangkali itu salah satu dari solusi yang perlu dilakukan oleh para generasi muda. Begitu menurut saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa. Semoga perbincangan yang walaupun sederhana dan singkat ini dapat menambah wawasan kita, dapat memberikan sugesti dorongan kepada para pemuda Islam di hari ini. Seperti pepatah Arab mengatakan, syababul yaum rijalul ghad. Para pemuda hari ini adalah para tokoh di masa mendatang. Alhamdulillah kita sampai di penghujung obrolan singkat dan dialog
Terima kasih kepada Habib Muhammad Fad'ak. Terima kasih kepada Kiai Haji Lutfi Basori. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.